Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, di akhir minggu ini mari kita mensyukuri segala berkat Tuhan yang telah kita terima satu minggu ini dengan bersekutu bersama Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kami. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, orang bijak berkata, teman, sahabat, dan orang-orang dalam pergaulan Anda sehari-hari akan mempengaruhi dan menentukan pola pikir, karakter maupun sikap Anda dalam hidup Anda. Jika sahabat, teman, dan pergaulan Anda sehari-hari orang baik, jujur, tulus, dan suka damai, maka itu akan mempengaruhi sikap, karakter, pola pikir, dan gaya hidup Anda. Tetapi sebaliknya juga, jika teman, sahabat, dan pergaulan Anda orang-orang fasik, orang sombong, angkuh, munafik, dan penipu, maka akan terimbas juga pola tersebut ke dalam kehidupan Anda, baik dalam sikap, gaya, karakter, dan pola pikir. Saudaraku, seorang pendeta di Gereja Reformasi Amerika Serikat yang bernama Norman Vincent Peale menulis dalam bukunya yang berjudul The Power of Positive Thinking, ada 10 aturan untuk mengatasi sikap tidak mampu dan belajar mempraktikkan keyakinan. Yaitu pertama, bayangkan diri Anda sukses. Kedua, pikirkan pikiran positif untuk menghilangkan pikiran negatif. Yang ketiga, minimalkan rintangan. Keempat, jangan mencoba menyalin orang lain. Kelima, ulangi, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? 10 kali setiap hari. 6, bekerja dengan seorang kanselor. 7, ulangi, saya dapat melakukan segala hal melalui Kristus yang menguatkan saya. 10 kali setiap hari. 8, kembangkan harga diri yang kuat. 9, tegaskan bahwa Anda ada di tangan Tuhan. 10, percayalah bahwa Anda menerima kekuatan dari Tuhan. Selanjutnya, Peale menjelaskan pentingnya menciptakan pikiran yang positif dan damai, yang dapat dilakukan melalui bacaan atau visualisasi yang menginspirasi dan menjernihkan pikiran kita. Artinya, dengan pikiran yang selalu positif akan membuat kita juga untuk melakukan hal-hal yang positif dan yang baik dalam seluruh hidup kita ini. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam renungan kita hari ini. Ingin hidup Anda dipenuhi dengan kebaikan, damai, dan kesuksesan di masa depan, baik masa depan dalam hidup kita di dunia ini maupun masa depan dalam kehidupan yang kekal di surga kelak. Tetaplah berpikir positif dalam hidup kita. Berpikir positif yang bagaimana? Selalulah Anda melihat, menatap, berteman,
bersahabat dan bergaul dengan orang yang tulus hati, bukan dengan orang yang hatinya penuh kebencian, keangkuhan, kesombongan, kecongkakan maupun hati yang kotor. Dan juga bergaullah Anda dengan orang yang jujur, bukan dengan orang yang jalannya bengkok dan penuh kecurangan. Saudaraku, ingin masa depan Anda baik, damai dan sukses? Hiduplah bersama orang yang tulus hati dan yang jujur, serta orang yang suka berdamai dalam hidupnya. Sebab firman Tuhan juga berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Lakukanlah saudara. Yakinlah, jangan sangsi atau ragu. Pasti manjur. Selamat akhir pekan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa untuk sabdamu yang telah menyapa kami di akhir pekan ini, yang menyerukan kepada kami agar kami tetap mempunyai pikiran yang positif untuk menjadi orang yang tulus, jujur, dan penuh damai, yaitu dengan tetap memperhatikan dan melihat dengan seksama, serta meneladani orang-orang yang demikian. Sebab hanya pada orang-orang yang demikianlah ada kebahagiaan, kesuksesan, dan masa depan yang bahagia. Ajar kami Tuhan agar kami tidak cemburu terhadap orang fasik, pembohong, penipu, orang sombong, angkuh, dan munafik. Walaupun mungkin mereka seolah-olah telah menjadi orang sukses di dunia ini, namun bisa saja hanyalah kesuksesan yang semu, yang tanpa kebahagiaan dan jaminan masa depan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam 1 minggu yang telah kami lalui. Tuhan telah mengawal kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami di seluruh perjalanan hidup kami. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan, tugas, karya, dan aktivitas kami, hingga berbuahkan rezeki, terutama dalam mempersiapkan diri untuk beribadah Minggu di Bait-Mu yang kudus pada hari Minggu besok. Berkati kami Tuhan dan sembuhkan saudara kami yang sedang sakit dan rawat inap di rumah sakit, maupun yang sedang dalam berobat jalan, dan juga yang sedang terbaring di rumahnya sendiri. Terutama saudara kami yang sedang terpapar pandemi COVID-19. Kuatkan tubuh mereka sehingga tetap imun, hingga boleh kembali pulih dan sembuh sehat seperti sedia kala, agar kami bersama-sama dengan mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan, dan keteledoran kami dengan pengampunan yang dari Bapa. Doa kami layak naik ke hadirat-Mu, dan berkat-Mu tidak terhalang ke dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom.